Oke, selanjutnya ibrah dan kontekstualisasi ayat pada persoalan pendidikan. Ini menurut saya sangat penting karena ini berkaitan dengan tafsir maudhu'i yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu harus ada ibrah-ibrah yang kita ambil dari ayat-ayat tersebut atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, dan harus juga mengkontekstualisasikan ayat tersebut pada kehidupan pribadi kita atau pada persoalan pendidikan yang kita hadapi saat ini, begitu. Nah, hal yang pertama yang perlu kita ambil ibrohnya atau pelajaran yaitu adalah pengenalan tentang ciptaan Allah dan kekuasaan Allah adalah hal yang perlu ditanamkan pertama kali dalam kehidupan manusia, begitu. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan bahwa ketika ahlud dhalalah, begitu, kabilah itu yang tidak percaya dengan Tuhan, begitu ya, tidak percaya dengan Allah, merasa heran. Kemudian Allah itu langsung membuktikan dengan apa? Dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, ciptaan Allah, al-ibil, begitu ya, unta, gunung, langit, bumi, begitu ya. Itu hal-hal yang pertama kali di yang hal pertama kali yang diperkenalkan oleh Allah, yang disuruh untuk dipikirkan secara mendalam, begitu kan. Nah, ini juga bisa kita implikasikan pada dunia pendidikan kita. Hal yang paling pokok, begitu, ketika kita mengajarkan kepada seorang anak, begitu ya. Nah, itu adalah tentang kekuasaan Allah, tentang ketika kita mau mengenalkan Allah, begitu, itu dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan ciptaan-ciptaannya, termasuk dirinya sendiri, termasuk orang tuanya, termasuk termasuk alam yang di sekitarnya, begitu. Itu adalah hal yang paling efektif. Karena apa? Karena bisa diamati langsung, bisa dirasa, begitu, sehingga itu akan menjadi pondasi pertama, begitu, ketika mengenal Allah. Karena hal yang paling penting ada hal yang paling fundamental dalam pendidikan seorang anak itu apa? Tauhidullah. Karena apa? Karena kita kembali kepada pembahasan minggu lalu, fitrah manusia itu kan berpotensi atau condong kepada Islam, begitu. Nah, oleh karena itu untuk mengarahkan seorang anak pada fitrahnya ini untuk apa? Dengan cara apa? Dengan cara mengarahkannya, mendidiknya untuk dekat kepada Tuhannya, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Kayak kemudian yang kedua, mengajarkan tentang kekuasaan Allah dengan memperhatikan alam dan ciptaannya melalui hal yang dilihat, dirasa, diamati, merupakan cara efektif dalam pendidikan tauhid. Nah, ini banyak sekali yang mengabaikan, orang tua yang mengabaikan pendidikan hal ini. Banyak sekali orang tua yang justru terlanjur banyak memberikan atau mendidik anak itu langsung kepada aspek baca tulis, gitu kan, baca tulis, gitu ya, A B C D atau kata benda, begitu ya, atau juga langsung diarahkan kepada sebuah kemampuan yang khusus, misalkan seperti berenang, musik, dan sebagainya, tetapi lupa untuk mengenalkan seorang anak itu kepada apa? Kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dengan cara mengajarkan yang dilihat, dirasa, diamati, itu adalah hal yang paling efektif. Misalkan contohnya ketika mengajarkan kepada anak, Dede, ini mata, begitu ya. Ini mata, ini ciptaan Allah. Kita tidak bisa melihat tanpa kuasa Allah, begitu kan. Kemudian ketika kita melihat di alam, begitu ya. Ketika kita melihat gunung, itu Dede, seorang manusia itu tidak akan mampu menciptakan gunung yang sebesar itu dengan kokoh, begitu kan, dan sebagainya. Pokoknya ketika hal yang diajarkan itu dapat dilihat, dirasa, diamati adalah cara yang efektif. Kemudian penggunaan media atau contoh yang dapat dilihat, dirasa, dan diamati adalah media pembelajaran yang efektif. Nah, ini juga penting dalam pendidikan, begitu ya. Ini kan merupakan, tadi kan temanya kewajiban belajar mengajar. Nah, di sini juga ada aspek pembelajaran atau cara mengajar, penggunaan media atau contoh yang dapat dilihat, dirasa, dan diamati. Contohnya misalkan begini. Ketika saya memberikan tugas kepada kalian tentang sebuah tafsir Al-Qur'an, begitu ya. Nah, hal yang paling bisa diamati, hal yang paling efektif, begitu ya, itu mengamati apa? Mengamati lingkungan atau persoalan pendidikan yang ada di masyarakat, sehingga apa? Ketemu nih, oh ternyata perspektif Al-Quran ketika ada konteks yang seperti ini ada nih dalam Al-Quran, seperti itu.
atau ketika pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kontekstualisasi begitu ya, langsung kepada penerapan teori kepada sebuah realita yang ada, itu adalah hal yang paling efektif begitu ya. Oke, nah ini hal-hal yang bisa kita dapat dari ayat ini, dari surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Semoga kalian bisa mengikuti step-step ini untuk melakukan kajian tafsir Al-Quran nanti di materi-materi selanjutnya dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan di sini, dipelajari di sini begitu. Jadi sehingga tidak ada kesulitan. Baik, karena hanya satu ayat saja sudah banyak, jadi saya hanya menyampaikan penafsiran surah Al-Ghasyiyah saja ayat 17 sampai 20. Sebetulnya masih banyak sekali nih hal yang perlu kita ambil dari beberapa surah ini. Contohnya Ali Imran, itu juga terkait dengan ayat yang berkaitan dengan kontemplasi kita terhadap dunia, terhadap langit dan bumi begitu ya. Dan yang paling berbeda menurut saya di antara konteks di antara 3 ke 4 ayat ini adalah surah At-Taubah ayat 122 begitu ya. Nah, ini kan tentang tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar dapat menjaga dirinya. Nah, ini berbeda konteksnya, tidak lagi berpikir tentang alam begitu ya, tetapi ini ada konteks atau asbabun nuzul yang mendasari kenapa ayat ini turun. Nah, ini silahkan kalian pelajari untuk ayat ini karena memang cukup unik dibanding 3 ayat sebelumnya. Jadi silahkan pelajari untuk surah At-Taubah ayat 122 ini dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi saya gunakan begitu ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat sehingga kalian juga bisa mengetahui bagaimana caranya menafsirkan Al-Quran dari step pertama sampai ke 8 begitu ya. Karena dengan cara ini insya Allah sebuah penafsiran itu tidak akan menjadi parsial atau tidak sebagian-sebagian, tetapi akan menghasilkan penafsiran yang utuh begitu, tidak ada kontradiksi dan yang lainnya. Dan dengan adanya step kontekstualisasi ayat pada persoalan pendidikan terkini atau ibroh yang bisa diambil dari ayat ini, kalian bisa mengetahui bahwa ayat ini berbicara tentang apa dari sudut pandang pendidikan begitu ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.